نعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi bersama-sama 1 2 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah, salatu wassalamu ala rasulillah, salawat bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian dirahmati Allah, siapapun kalau tahu hadis ini maka dia akan tetap datang ke masjid untuk sholat subuh walaupun mesti dengan merangkak. Kata Nabi SAW, lau ya'lamun, kalaulah kalian itu tahu, ma fihima, apa yang ada di dalam sholat subuh, artinya saking dahsyatnya sholat subuh itu, lau la'ataituha walau habwan. Orang kalau tahu istimewanya sholat subuh, dia akan datang walau merangkak. Lau ya'lamuna ma fihima au lau ya'lamuna fihima la'ataituha walau habwan. Kalau mereka tahu apa yang terkandung begitu dahsyatnya tentang sholat subuhnya mereka, maka mereka akan datang walaupun harus merangkak. Itu saking istimewanya subuh dan apa-apa yang ada padanya. Dan semoga Allah beri taufik kita termudahkan untuk menunaikan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Juga ada keberhasilan itu yang bisa digenggam di awal. 3 kunci sukses yang mustahil gagal. Yang pertama, tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang tahajud, Allah tinggikan derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya, Allah muliakan di tempat yang paling mulia di sisinya. Maqamam mahmuda. Yang kedua, qabliyah fajr. Bisa ditunaikan di rumah. Yang kedua apa? Yang kedua qabliyah fajr. Bisa ditunaikan di rumah, bisa ditunaikan di masjid. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, salat sunnah fajr atau salat sunnah fajr. Kata Rasulullah, salat fajr atau salat sunnah qabliyah subuh itu lebih baik daripada apa? Daripada dunia dan semua isinya. Yang ketiga, salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'ataituha walau habwan. Kata Rasulullah, kalau beliau itu tahu, kalau kita ini tahu apa dahsyatnya yang ada di dalam salat subuh, kita akan tetap mendatanginya walau habwan, meskipun kita harus merangkak. Jangan tinggalkan 3 salat ini. Semoga Allah beri taufik pada kita untuk terus menjaga apa yang bisa kita jaga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau ngaji Quran surah Al-A'raf. Silakan dibuka. 156. Kita ngaji sehalaman ya hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik.
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. Siap-siap 157. والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Masih 157 di tengah. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. Siap-siap 158. أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. 158, 159. واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Sebentar hadirin izin. Ada Pak? Ada mungkin wajib. Ada tulis di yang itu. Ayo. Jazakumullah khair. Hadirin sekalian dirahmati Allah, ayat 156. 156. Segala puji milik Allah, salawat juga salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, di belahan dunia manapun, dan semoga Allah muliakan kita, muliakan anak cucu keturunan kita, dan kita dimuliakan Allah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas 3 kunci suksesnya seorang hamba yang mustahil gagal. 3 kunci sukses jalur langit yang mustahil tidak terwujud, atau 3 kunci berhasil yang kalau gagal itu mustahil. Yang pertama, tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertahajudlah kalian karena siapa yang tahajud ditempatkan di tempat yang mulia, diberi kedudukan yang tinggi di sisinya. Maqamam mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah dengan tahajudmu itu mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Yang kedua, salat fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunnah boleh di rumah, boleh juga di masjid. Yang ketiga, salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'ataituha walau habwan. Kata Rasulullah, kalau mereka tahu apa yang ada di dalam salat subuh, pasti mereka datang walaupun harus dengan cara merangkak. Saking dahsyatnya salat subuh. Maka 3 kunci sukses jalur langit ini genggam, jangan terlepaskan. Allah sebaik-baik yang nanti akan memberi kedudukan. Semoga kita semua diberi kedudukan mulia di dunia, mulia di akhirat, bermanfaat untuk banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mau sama-sama tadabbur Quran surah Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya. Nah, ayatnya ini nih. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi setelah tahu keliru, taubat kepada Allah. Sungguh kami kembali bertobat kepadamu ya Allah. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, tapi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku lebih dari siapapun. Hadirin tahu nggak? Ada hadis Nabi SAW, riwayatnya riwayat Bukhari Muslim. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Nabi SAW, saya kalau dengar hadis ini tuh hiburan banget untuk kita semua yang banyak dosa, banyak kelirunya, banyak silapnya, banyak salahnya. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi bersabda, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya sayangnya Allah itu melampaui daripada murkanya Allah. Sesungguhnya sayangnya Allah sama kita itu lebih dari murkanya Allah sama kita. Juga dalam ayat Al-Quran 156, Quran surah Al-A'raf, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu melebihi semua marahku, semua murkaku. Maka jangan khawatir.
Kita yang dulunya pendosa bisa dihapus dosanya. Kita yang dulunya pernah berbuat syirik sekalipun dihapus. Kalau kita benar-benar mau kembali ke Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali ke Allah dengan cara taubat nasuha. Warahmati sabaqat, atau warahmati wasi'at kulla syai. Sungguh rahmatnya Allah, sayangnya Allah itu lebih dari apapun. Kalau semua manusia tahu ayat ini, maka nggak ada yang putus asa untuk taubat. Kalau semua manusia tahu ayat ini, maka nggak ada lagi buruk sangka sama Allah bahwa dosanya nggak diampuni. Karena semua dosa diampuni, semua lalai termaafkan. Yang penting tugasnya kita terus kembali ke Allah. Dan mukmin muslim itu tukang taubat. Mukmin muslim, orang beriman itu tukang taubat. Salah taubat lagi, keliru taubat lagi. Allah suka orang yang taubat, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai tawabin. Siapa tawabin? Orang-orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang mau mengintrospeksi dirinya, mensucikan dirinya. Semakin sering seorang hamba itu bertobat, makin cinta Allah kepadanya. Makin sering seorang hamba itu bertobat, Allah makin cinta padanya. Makin sering seorang hamba itu memperbaiki dirinya, Allah juga makin cinta kepada beliau. Jadi mukmin, orang beriman itu punya kuncian dalam hidup. Dia tahu keliru, lalu dia menjauh darinya, berjanji tidak mengulanginya, mengisi hari-hari pasca taubatnya dengan amal salih, dan dia nggak mau terperosok ke jurang yang sama untuk kali kedua. Kalau dia bertobat, dia berjanji, berazam sungguh-sungguh nggak akan mengulangi. Orang beriman mesti jadi tukang taubat. Keliru taubat lagi, salah taubat lagi, makin banyak taubat, makin Allah mencintai dirinya. Itu orang beriman. Jadi rahmat Allah itu wasi'at kulli syai'. Juga kaitan dengan ayat ini, innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqal khalq inna rahmati tablighu ghadabi. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah ketetapan sebelum menciptakan makhluk. Dan kata Nabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allah berfirman, Nabi bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, rahmatku itu sabaqat ghadabi atau taghlibu ghadabi, melampaui murkaku. Allah marah, ya, tapi sayangnya lebih banyak. Allah baik banget hadirin. Allah marah, ya. Allah murka, iya. Allah marah pada kita yang berbuat dosa, iya. Allah murka sama kita yang berbuat lalai, iya. Tapi Allah baik banget hadirin. Murkanya Allah tidak lebih besar daripada rahmatnya Allah. Justru yang paling besar tuh sayangnya Allah sama kita dibanding murka-murkanya. Murkanya Allah nggak ada apa-apanya hadirin. Ya bena Adam, lau dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian itu setinggi langit, lalu kalian datang kepadaku beristighfar, bertaubat, aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Wala ubali, dan aku nggak peduli sebanyak apapun dosa yang kalian pernah lakukan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian memenuhi langit dan bumi, itu penuh dengan dosa-dosa kalian semuanya. Summa laqitani, kemudian kalian menjumpaiku, bertaubat, beristighfar, mohon ampun. Aku datangkan ampunan sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan aku ampuni semua dosa-dosa kalian. Wala ubali, aku nggak peduli. Saking sayangnya Allah sama kita hadirin. Allah baik banget. Allah baik banget. Sangat baik. Siapa di antara seorang hamba yang tidak pernah melihat kebaikan Allah, berarti dia seorang hamba yang tertutup hatinya karena dosa. Karena sependosa apapun pasti dikasih kesempatan taubat. Gak langsung mati di tempat. Sebejat apapun manusia tetap dikasih kesempatan taubat. Gak langsung mati di tempat. Diulur, dan terus diulur. Karena Allah sayang sama beliau. Allah mau beliau kembali. Itu saking sayangnya Allah kepada kita hadirin. Baiknya Allah sama kita. Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin sekalian dirahmati Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Maka pertanyaannya, rahmatnya Allah itu untuk siapa? Kita masuk surga karena rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya. Nabi jawab, ya. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang Allah rahmati? Siapa? Kan gitu pertanyaannya kan? Kita masuk surga karena rahmat Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang Allah rahmati? Ternyata jawabannya ada di ayat ini, di antaranya adalah fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Yang pertama, aku berikan untuk hambaku yang bertakwa. Yattaqun, bertakwa. Rahmatku itu sudah aku tetapkan untuk aku hadiahi kepada mereka yang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tuna zakah. Rahmatku itu akan aku beri kepada orang yang menunaikan apa? Yang kedua rahmatku akan aku berikan untuk mereka yang menunaikan zakat. Zakat, hadirin, itu harta bukan sembarang harta. Itu kunci rahmat Allah. Tapi kan batas nisabnya saya belum sampai, Ustaz. Apa yang mesti saya keluarkan? Sedekah. Siapa yang mengeluarkan harta setelah nyampe batas nisab namanya zakat. Siapa yang mengeluarkan harta sebelum mencapai batas nisab namanya sedekah atau infak. Dan ketiganya baik. Zakat, infak, wakaf, sedekah, ketiganya baik. Zakat hukumnya wajib, infak, sedekah hukumnya sunnah. Kalau infak cenderung harta, kalau sedekah bisa harta, bisa sedekah itu bisa harta, bisa jiwa, bisa ilmu, bisa waktu, bisa ide, bisa tenaga, bisa skill ataupun yang lain. Karena macam-macamnya karena macam-macam sedekah itu banyak, bahkan senyum pun adalah sedekah. Kalau wakaf bisa barang, bisa manfaat. Ada orang bisa wakaf manfaat itu barang. Ada orang bisa wakaf manfaat itu adalah tanah atau rumah. Ada yang bisa rumah-rumahnya sekaligus. Ada yang cuma sekedar manfaat. Saya wakafkan dalam jangka batas waktu 1 tahun rumah saya yang ada di kediaman Melipak, Kenteng, Kasiran, Wonosobo Kota, nanti digunakan dalam kebermanfaatan selama 1 tahun. Ini surat hitam di atas putihnya, dan wakaf manfaat. Kalau wakaf manfaat, maka bangunan tetap pemilik si pewakif atau wakif atau pewakafnya, tapi manfaatnya boleh dipakai, digunakan sesuai dengan perjanjian. Mobil, bisa tuh wakaf manfaat mobil. Saya punya kendaraan ada 10 ustadz, yang kepake cuma 3, 7-nya nganggur. Maka 7-nya saya akan wakafkan manfaat. Maka 7-nya saya wakafkan manfaatnya. Yang saya ikrarkan ini mobil diwakafkan per 4 bulan. Boleh, tadi diperpanjang tuh. Kalau dirasa pantas sambil dilihat dulu per 4 bulan. Wakaf mobil ini digunakan untuk di jalan Allah, untuk antar jemput, untuk apa gitu. Nanti per 4 bulan dievaluasi. Kalau memang termanfaatkan dengan baik, silahkan dilanjut. Kalau tidak termanfaatkan dengan baik, boleh saya cukupkan. Nah, itu boleh memberi tenggang batas waktu, Mbak. Wakaf manfaat. Kenapa kok diperbolehkan dalam Islam untuk kita wakaf manfaat, atau wakaf daripada rumah, atau wakaf daripada tanah, atau memberi tenggang waktu kalau dirasa pantas baru dilepas? Jawabannya supaya kita faham dan sadar betul bahwa apa yang kita wakafkan itu termanfaatkan dengan baik. Karena sedekah kepada yang tepat lebih baik daripada sedekah kepada pihak yang salah. Wakaf kepada yang tepat itu lebih dahsyat jariyahnya ketimbang wakaf di tempat yang salah. Orang mewakafkan tanah, harapannya apa? Terbangun, digunakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Betul atau betul? Lah kalau tempat yang nganggur, mangkrak, sudah 15 tahun nggak dibangun-bangun, nggak digarap-garap, cuma tumbuh ilalang-ilalang. Iya sih, pewakifnya dapat jariah ya hadirin ya, karena beliau mewakafkan, tapi kan kurang maksimal. Sedangkan kan waktu kita terbatas, kan kita butuh jariah-jariah yang terus mengalir maksimal ke liang kubur kita, liang kubur orang tua kita. Maka wakafkan atas nama orang tua itu boleh, wakaf atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh. Sebagaimana kata Nabi SAW, Allahumma taqabbal min Muhammad wa umma Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan untuk umatnya Muhammad. Maksudnya adalah untuk orang yang sudah wafat. Umatnya Nabi kan terbagi 3, yang sudah wafat, yang masih hidup, atau yang akan datang. Jadi kita kalau mewakafkan sesuatu atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu boleh. Itu boleh. Jadi rahmat Allah untuk siapa? Yang pertama untuk
Orang yang bertakwa. Rahmat Allah yang kedua untuk siapa? Orang yang menunaikan zakat. Hadirin, dihitung benar-benar berapa harta yang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita, jangan sampai miss. Kunci dapat rahmat. Ingat hadirin, tiga kunci dapat rahmatnya Allah. Yang pertama, yattaqun, silahkan bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa sama Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, rahmat Allah datang kepada mereka yang wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Maka hadirin, dihitung benar-benar berapa harta yang Allah titipkan sama kita. Setelah itu, kalau sampai batas nisabnya, sampai haulnya, tunaikan zakatnya. Jangan sampai kita abai terhadap penunaian zakat, karena abainya kita sama zakat itu bisa menyebabkan harta kita terciderai amanah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sampai nggak ngeh, kalau kita sampai nggak mau berzakat, maka nanti terciderai amanah harta yang Allah sudah titipkan sama kita. Nanti hartanya bisa dicabut dengan cara yang Allah mau, dan itu bahaya. Tunaikan zakat. Kalau belum sampai haul nisabnya, sedekah, berinfak. Kalau berlebih, berwakaf. Terus yang ketiga, rahmat Allah jemput dengan cara apa? Walladzina hum biayatina yu'minun. Silahkan, kalau kita mau dapat rahmatnya Allah, yang ketiga caranya adalah iman. Biayatina yu'minun, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah. Iya. Terus pertanyaannya, gimana cara rahmat Allah itu datang kepada kita? Allah jawab, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku sudah aku tetapkan untuk mereka yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, untuk mereka yang menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan untuk mereka yang beriman sama ayat-ayat kami, yakin sama ayat-ayat kami. Untuk mereka yang nggak cuma yakin, nggak cuma beriman, tapi mereka mengamalkan semampu yang mereka bisa. Itu tiga kunci rahmat Allah akan kita genggam. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah, betul. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Allah merahmati kita, kan gitu, ya kan? Pertanyaannya kan, apa yang membuat Allah merahmati kita? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah, loh. Iya, benar. Tapi pertanyaannya, yang membuat rahmat Allah datang itu apa? Tiga ini. Saat tubuha, kami catat rahmat kami untuk siapa? Yattaqun, yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, waladzina hum bi ayatina yu'minun, mereka yang beriman kepada ayat kami, itu mereka dapat rahmat. Lanjut. Kata Nabi SAW, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Kata Nabi SAW, Allah jadikan rahmat itu mi'ata juz'in, 100 bagian. Kalau kita mau tahu rahmat Allah itu sebesar apa, dengar kata Nabi SAW. Kata Nabi, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah berikan kepada kita itu 100 rahmat. 100 mi'ah. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah tahan kepada kita 99 rahmat. Ini Allah tahan, Allah simpan untuk nanti di surga. Wa anzala fil ard, dan Allah turunkan rahmat itu di muka bumi ini. Berapa? Sisanya juz'an wahidan, 1. Bayangkan hadirin, 1 rahmat Allah itu yang membuat orang saling berkasih sayang. Itu yang membuat hewan buas tidak menghabisi anaknya. Itu yang membuat orang sejahat apapun tetap ingin anaknya baik. 1 rahmat itu yang membuat orang saling mencintai satu sama lain. Gimana dengan 99 rahmat yang Allah simpan di surga besok, hadirin? Kalau 1 rahmat ini aja sudah membuat kita tenang hidupnya, apalagi besok 99 rahmat yang Allah titip di surga, yang Allah simpan di surga. 99 rahmat itu gimana tuh, hadirin? Kalau 1 rahmat di dunia aja sebegitu dahsyatnya, apalagi 99 rahmat di surga. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Amin ya rabbal alamin. Lanjut 157. 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah humul muflihun, orang yang beruntung. Siapa beruntung? Orang yang ngikut perintah Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Pernah dengar nggak hadis ini? Bagus nih hadis ini, hadirin. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku, kata Nabi, masuk surga semuanya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kecuali dia yang nggak mau, dia yang enggan. Sahabat bingung kan hadirin, masa ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Memangnya ada orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata para sahabat. Siapa mereka nih yang enggan ya Rasulullah? Qil wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qal, kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orangnya yang taat kepadaku, berusaha meneladaniku, dakhalal jannah, dijamin masuk surga, kata Nabi. Waman asani, tapi siapa yang nggak mau meneladani aku, membangkang terhadap apa yang aku sampaikan, dan dia lalai terhadap apa yang aku sabdakan, faqad aba. Mereka itulah orang-orang yang enggan masuk surga. Mereka enggan masuk surga. Ternyata privilege jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dakhalal jannah, dijamin surga, asalkan nurut, patuh, sami'na wa ata'na. Masuk surga kita karena kita mengikuti Nabi SAW. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kalau dia taat kepada Nabi, mereka masuk surga. Kalau mereka taat sama Rasulullah, mereka masuk surga. Kalau mereka membangkang sama Nabi, mereka masuk neraka. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Alhamdulillah yahdikum yarhamukallah yahdikum wassalamualaikum. Hadirin tahu nggak? Nabi Ibrahim sudah ketemu sama Allah, membawa hati yang bersih. Kita semua nanti kan masuk surga pada akhirnya, insyaallah biidznillah, amin ya rabbal alamin. Tinggal apa yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan hari itu, hari kematian. Ibrahim telah bertemu dengan Tuhannya membawa hati yang bersih. Musa telah bertemu dengan Tuhannya membawa hati yang bersih. Nabi Isa telah bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih. Nabi Muhammad SAW juga telah bertemu dengan Allah membawa hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah orang-orang yang menghadap Allah, meninggal dunia. Siapa yang bahagia? Bahagia itu siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah orang-orang yang menghadap ke pangkuan Allah, meninggalkan dunia membawa hati yang bersih. Hari itu pasti datangnya, kita nggak mungkin mengelakkan di hari itu. Mari bersiap bawa hati yang bersih, berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad ata'ani, atau man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang masuk surga adalah orang yang taat sama Rasulullah. Orang yang enggan masuk surga adalah orang yang enggak mau dengar Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, taat selamat, tidak taat merugi.
Hadis itu ngajarin kita tentang satu poin. Taat maka kita akan selamat. Kalau kita nggak taat maka kita akan apa? Kita yang rugi. Mengikuti Nabi itu bukan sekedar mengaku, tapi taat sama apa yang beliau ajarkan. Kita Islam itu Islam. Kamu Islam apa? Islam ya Islam. Islamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun organisasi itu wasilah kita berkhidmat, tebar manfaat. Tanpa organisasi apakah bisa? Bisa-bisa aja. Islam itu sempurna hadirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Islam udah sempurna. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Ada kata Nabi SAW, satu orang pernah nanya sama Nabi, tanyanya gini. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku jaga sholat 5 waktuku? Kata seseorang sama Nabi. Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku jaga sholat 5 waktuku? Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku menjaga sholat 5 waktuku? Aku jalankan puasa Ramadanku. Walam azid minhu dzalika bisyai. Kata orang ini, kalau halal aku bilang halal, kalau haram aku bilang haram. Walam yazid dzalika bisyai, atau walam yazid minhu dzalika bisyai. Saya nggak akan tambah-tambahi dan saya nggak akan kurang-kurangi. Menurut Anda, kalau saya lakukan 4 tadi, gimana pendapat Anda ya Rasulullah? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, halal bilang halal, haram bilang haram. Walam azid minhu dzalika bisyai, dan saya nggak akan tambah-tambahi dan saya nggak akan kurang-kurangi. Udah, itu aja Rasulullah yang saya lakukan. Tahu apa kata Nabi setelah dia tutup dengan kalimat a'adkhul jannah, apakah saya akan masuk surga dengan 4 amalan tadi? Nabi jawab apa? Qala na'am, ya, kamu masuk surga. Ya Allah. Syaratnya apa hadirin? Salat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Kalau ada hutangnya, segera lunaskan hutangnya, baru jalankan sunnah-sunnahnya. Kalau punya hutang puasa Ramadan, lunasi hutang puasa Ramadan, baru hidupkan puasa sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, halal bilang apa? Halal. Yang keempat, haram bilang haram. Adkhul jannah, apakah dengan 4 amalan itu saya masuk surga? Qala na'am, kata Rasulullah. Ya, kamu masuk surga. Ya Allah. Walam azid minhu dzalika bisyai. Jangan tambah-tambahi, agama ini sudah sempurna hadirin. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Agama ini sudah sempurna. Apa yang Nabi bilang, lakukan, laksanakan. Itu yang membuat hati tenang. Apa yang Nabi minta kita untuk hindari, jauhi sejauh-jauhnya. Jangan dinego. Itu juga yang membuat kita nanti beruntung, menjauh dari apa yang Nabi larang. Lanjut. Hadis yang berikutnya, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Kata Nabi SAW, aku diutus dengan agama yang lurus, samhah, dan penuh kemudahan. Kata Rasulullah SAW, agama ini samhah, penuh kemudahan. Nggak ada yang menyulitkan dirinya sendiri kecuali dia akan dikalahkan. Mas, nggak bisa pakai sarung, pakai celana. Nggak ada sarung, nggak ada celana, pakai gamis, pakai jubah. Nggak pakai peci, sholat kalau nggak pakai peci sah nggak? Sah. Kalau ada peci, pakai peci. Punya sorban, pakai sorban, silahkan. Nggak punya sorban, nggak pakai sorban, silahkan. Agama mudah, mudah hadirin. Allah beri kesempatan kita tuh dengan segala macam kemudahan. Alhamdulillah. Nggak bisa haji mujamalah, haji khusus. Nggak bisa haji khusus yang reguler. Kemudahan-kemudahan tuh Allah hadirkan. Alhamdulillah, Islam ini termudahkan. Coba kalau Anda disulitkan, repot sendiri hadirin. Mau ini harus ada apa, mau ini harus ada gimana, persyaratannya ribet dan segala macam. Anda tersulitkan sendiri. Sekarang serba mudah. Islam itu agama yang samhah,
penuh kemudahan. Dalam hadis, tidaklah Nabi memilih di antara dua pilihan. Nabi itu kalau dihadapkan dua pilihan, ini hadisnya. Nabi kalau dihadapkan dua pilihan, tidaklah Nabi memilih kecuali yang paling mudah di antara kedua pilihan itu. Jadi Nabi kalau diberi pilihan, Nabi memilih yang paling mudah, yang paling ringan. Maka hadirin pilih yang mudah. Inad dinu yusrun, agama ini mudah. Dalam ayat Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah maunya kita mudah. Allah nggak mau kita kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah maunya mudah, ya dimudahkan. Wala yuridu bikumul usr, Allah nggak mau kita ini tersulitkan. Karena kesulitan itu akan membuat kita malah nggak beramal nanti. Agama ini mudah kok malah disulit-sulitin. Konslet nanti, nggak beramal malah nanti. Agama ini mudah, makanya nikmatilah. Jangan dipersulit apa yang sebenarnya mudah. Mudah aja hadirin. Bisanya sekarang gimana? Ya itu aja dulu yang mudah-mudah. Nanti yang sulit gimana? Nanti sulit pikir belakangan. Pikir belakangan aja yang sulit-sulit itu nanti. Nah, kalau rukhsah diambil nggak? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai. Nah, ini tentang rukhsah terus nazar ya. Rukhsah terus nazar. Ingetin. Kalau dapat rukhsah diambil nggak? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai kepada seorang hamba. Bila mana hamba itu dikasih rukhsah atau keringanan, lalu seorang hamba itu mengambil, maka seorang hamba itu mengambil rukhsah atau keringanan tersebut. Jadi kalau dikasih rukhsah, keringanan, diambil karena Allah mencintai seorang hamba. Kalau dia diberi rukhsah atau keringanan, hamba itu mengambil. Rukhsah bagi yang safar dijamak. Kalau bagi yang puasa safar jauh boleh batal. Kalau dia mau boleh dia melanjutkan puasanya. Tapi kalau dia mau mengambil rukhsah pun juga nggak masalah. Silakan, itu jadi pilihan-pilihan yang boleh diambil. Kalau dia safar jauh dia boleh sholat dijamak. Nggak cukup dengan jamak digabungkan antara zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi boleh dijamak qasar. Qasarnya boleh dua, qasar takdim, qasar takhir. Kalau dikasih rukhsah keringanan, bolehlah beliau diambil keringanan-keringanan tersebut hadirin. Karena Allah mencintai orang kalau dikasih rukhsah diambil. Yang kedua nazar. Nazar apa itu nazar? Nazar itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain nazar? Nabi SAW melarang kita untuk bernazar karena nazar tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang yang pelit, kata Nabi. Ya kan? Maksudnya gimana? Kan kita baru mau melakukan sesuatu amalan kalau kita udah dikasih sama Allah duluan, ya kan? Nazar begitu kan konsepnya? Ya Allah, kalau saya dapat A, maka saya akan berpuasa 1 hari, misalkan. Ya Allah, kalau saya mendapatkan B, maka saya akan bersedekah sekian dan sekian, ya kan? Maka Nabi bilang SAW, nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil, pelit. Mau ngapain nazar? Nggak usah nazar, beramal. Tapi ada tapinya nih. Kalau sudah terlanjur terucap, gimana Ustaz? Kalau sudah terlanjur nazar, tunaikan. Karena menunaikan nazar hukumnya adalah wajib. Nazar itu janji ini hutang, bayar hutang adalah kewajiban. Yang sudah pernah nazar, anak saya kalau lulus ini saya akan ABC, tunaikan. Kalau saya begini saya sudah akan puasa sekian, tunaikan. Kalau sudah terlanjur bernazar, tunaikan. Tapi kalau belum, nggak usah bernazar. Mau beramal mah beramal aja hadirin. Nanti bagaimana cara Allah menjawab, cara Allah membalas, ya pasti jelas balasannya minimal ya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Minimal 10 kali lipat. Jadi nggak mungkin Allah nggak balas kebaikan-kebaikan kita, pasti dibalas. Lanjut.
Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah pemilik langit dan bumi. Jadi Nabi mengenalkan Allah itu siapa? Allah pemilik langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia. Yuhyi yang maha hidup, yumit yang mematikan, menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, wan nabiyyi an-nabiyil ummi, kepada nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Alladzi yu'minuna billah, siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wattabi'uhu, lalu ikutlah dia, la'allakum tahtadun, dia pasti akan dapat petunjuk. Wa min qaumi Musa, dari kaumnya Musa, ummatu yahduna bil haqq. Kaum itu adalah kaum yang sudah kami beri petunjuk dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun, dan dengan itu pula lah mereka berlaku adil, yaitu menjalankan keadilan. Ini kaumnya Nabi Musa yang beriman. Kaumnya yang kufur ya ada. Begitu hadirin. Jadi kesimpulan kajian pagi ini diantaranya adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa rahmatnya itu lebih luas daripada murkanya. Jangan putus asa. Allah nggak suka orang yang putus asa. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sedosa apapun yang dulu pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang dulu pernah kita kerjakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa, semua jami'a, semua dosa dihapus, diampunkan sama Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Kan kecuali dosa syirik, Ustaz. Ya. Tapi Allah sempurnakan, ditutup dengan ayat ini. Ada ayat nasikh, mansukh. Ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapus. Memang ada ayat yang semua dosa diampuni kecuali syirik. Tapi ayat itu dihapus atau disempurnakan atau ditutup dengan penjelasan di Az-Zumar 53, yaghfiruz dzunuba jami'a, dan Allah dialah zat yang mengampuni semua dosa. Dosa syirik pun diampuni. Dukun diampuni, paranormal diampuni kalau dia bertobat. Orang pinter, orang yang dalam tanda petik ya, diampuni sama Allah asalkan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat dengan taubat nasuha. Lalu menjadi pentinglah kita membahas juga tadi tentang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba tadi. Itu juga jadi bahasan penting ya. Jadi semua umatnya Nabi masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bingung kan, loh masa ada orang yang nggak mau masuk surga? Siapa tuh ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Yo ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang kalau taat sama saya, kata Nabi, dia masuk surga. Orang yang nggak mau taat sama saya, dia nanti jadi penghuni neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya Allah. Nah ini doanya nih, doanya. Kata Nabi SAW, spesifik ya hadirin, ini doa ini yang akan, jangan salahkan
siapa yang baca doa ini, maka jangan kaget kalau dia akan diizinkan oleh Allah jadi pantas, menjadi pantas untuk dirindu oleh surga. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Karena kata Nabi SAW, man sa'alallahu ta'ala al-jannah thalatha marrat, spesifik. Nabi bersabda, siapa yang meminta surga kepada Allah thalatha marrat, spesifik, 3 kali permintaan. Spesifik ya hadirin, 3. Nabi nyebut angka 3. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga akan memohon kepada Allah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia ke dalam surga. Jadi kita minta kepada Allah minimal 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Sekali aja udah bagus. Tapi kalau mau mengamalkan hadis tadi spesifik 3 kali ucapan. Lebih boleh nggak? Boleh, semakin banyak semakin bagus. Minta surganya Allah, ya kan? Kalau kita mau pantas dirindu surga, amalkan doa tadi. Allahumma inni as'alukal jannah. Minimal kata Nabi berapa? Thalatha marrat. Thalatha marrat. 3 kali permintaan. Amalkan sebarluaskan hadirin. Lanjut. Super duper sangat amat terakhir kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini juga tentang penjelasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Rasulullah, mohon maaf ini riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, namun juga beberapa termaktub dalam Bukhari, Muslim dan yang lain. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Alaikum di sini maknanya wajib. Kalian ini kalau bisa, fa'alaikum bisunnati, kata Rasulullah SAW, ikutlah sunnahku. Pesan Nabi yang membuat seseorang ini tidak akan pernah, pesan Nabi yang tidak akan pernah membuat seseorang ini akan galau. Satu pesan Nabi yang akan membuat seseorang itu pantas dihuni surganya Allah. Satu pesan Nabi yang akan membuat seseorang ini dipantaskan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian itu berpegang teguh di atas sunnahku. Alaikum di sini penekanan yang maknanya wajib. Pegang kuat-kuat sunnahku ini. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh juga sunnahnya khulafa rasyidin. Siapa 4 khulafa rasyidin ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, pegang erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit kuat dengan gigi geraham. Maksudnya pegang kuat-kuat sunnahku ini ya. Jangan sampai meleset, jangan sampai nggak menjalankan, jangan sampai nggak mengamalkan. Addu 'alaiha bin nawajiz. Perintah untuk kita berpegang teguh kuat-kuat sama teladannya Rasulullah Muhammad SAW dengan cara hidupkan apa yang kita bisa hidupkan. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mas tata'tum. Apapun yang Nabi perintahkan, lakukan semampu kalian. Dan apapun yang Nabi minta kita untuk menjauhinya, maka jauhi diri kita darinya. Juga kata Nabi SAW, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apapun yang kami larang kepada kalian, maka jauhilah. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya ada perkara apa namanya? Syubhat. Apa itu syubhat? Perkara yang tengah-tengah, remang-remang, abu-abu. Terus kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang bermain-main di arena syubhat, dia telah menjatuhkan agamanya, menjerumuskan dirinya ke jurang yang paling binasa. Itu syubhat. Dapat uang temuan, ini namanya luqatah. Barang temuan tuh hukumnya diumumkan setahun. Kalau nggak ada yang ngaku, maka halal jadi miliknya. Tapi kalau ada yang ngaku di hari ke-364
balikin. Udah dijaga nih barang sampai 364 hari, hari ke 364 kurang setahun kurang sehari kok ada yang ngaku, balikin. Kalau mau lebih aman gimana caranya? Sedekahkan ke masjid. Nanti masjid juga diinfo, Pak, saya nemu barang, saya nemu uangnya 100.000, saya mau taruh di masjid ini, takutnya nanti kalau ada orang kehilangan 100.000-nya maka silahkan dikembalikan. Masjid notis itu namanya barang lukotoh, barang temuan. Sering nih biasanya yang punya homestay, entah itu bolpen, entah itu ketinggalan handuk, entah itu apa. Pentingnya makanya dicatat nomor WhatsApp pelanggannya. Kalau misalkan nanti homestaynya terisi, lalu ada barang pelanggan yang hilang atau barang pelanggan tertinggal, dihubungi. Begitu hadirin. Dan penting juga tentang homestay hadirin ya. Homestay pastikan yang menginap adalah suami istri. Jangan sampai punya homestay, punya villa di Wonosobo, tapi yang menginap justru bukan yang suami istri. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati dari memfasilitasi orang berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ustadz, tapi kan kita nggak tahu ya Pak Ustadz, soalnya kan namanya kamar private, yang nggak mungkin juga dipasang CCTV dalam kamar tersebut, dan kita juga nggak mungkin gini-gini. Oh mungkin sekali. Langkah preventif tuh bisa. Kalau nggak mau ada perzinahan, cek. Kalau nggak mau terjadi perzinahan dalam villanya, homestaynya, kabinnya, atau tempat menginapnya, cara preventifnya gimana? Tuliskan peraturan SOP bahwa yang daftar wajib menunjukkan bukti bahwa telah menikah. Kalau nggak mau buku nikahnya gimana? Foto. Kalau nggak ada gimana? Kakak kan jelas di situ. Itu langkah preventif. Hadirin, wallahi hadirin, untung sebesar apapun nggak ada gunanya kalau Anda jadi fasilitator zina. Untung uang sebanyak apapun nggak ada gunanya kalau Anda jadi fasilitator berzina, di situ jadi tempat zina. Apakah Anda lupa 400.000, 500.000, atau taruhlah 1 juta bahkan sampai 2 juta rupiah yang Anda terima per satu malam mereka menginap tuh nggak ada apa-apanya dibanding dosa, sebab Anda menjadi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memfasilitasi satu keburukan, kana lahu wizr, maka beliau panen dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan min ghairi ayan qusa min ghairi ayan qusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi dosa orang yang berbuat dosa. Bayangin, oke 2 juta kita terima, oke 1 juta kita terima, tapi sambil tidur kita kena dosanya zina, sambil tidur kena dosanya memfasilitasi orang berzina. Apa nggak ngeri ya jadi? Sebanyak apa pahala kita sampai kita bisa menjamin bahwa kita akan selamat? Maka kepada para pemilik, alhamdulillah nih Allah kasih karunia, misalkan Allah lebihkan rezekinya, bisa punya hotel, bisa punya kemudian fasilitas-fasilitas yang sifatnya jasa penginapan. Pastikan yang menginap suami istri. Pastikan yang menginap bisa menunjukkan bukti buku nikahnya atau minimal kakaknya. Di kakak kan ada ya bahwa ini dan ini satu kakak gitu. Hati-hati hadirin, hati-hati sekali. Karena hidup ini sebentar dunia ya Allah hadirin. Dunia sebentar. Semenjak teman saya meninggal hadirin, perspektif saya tentang dunia berubah. Teman SD saya kan ada yang meninggal ya. Sejak saat itu perspektif saya tentang dunia beda. Kalau kita kadang nengok, wah beliau dalam tanah hadirin. Beliau udah gak bisa ngelakuin apa yang kita lakukan hadirin. Beliau udah gak bisa sholat karena udah meninggal. Kita masih bisa sholat. Beliau gak bisa ngaji subuh syuruk karena udah meninggal. Saya masih bisa ngaji subuh syuruk. Mindset kita berbeda hadirin. Mau berapa keuntungan yang diraup, mau berapa keuntungan yang diambil. Kalau jadi fasilitator zina ngeri juga hadirin. Janganlah. Bisa. Wah tapi sepi Ustadz, nanti kalau cuma sekedar mengandalkan dari yang datang suami istri. Bisa. Tenang aja, nggak sepi. Allah maha mendatangkan rezeki. Yang datangin rezeki itu Allah hadirin. Ini mereka-mereka yang akan datang memakai jasa kita, homestay kita, villa kita, itu cuma wasilah aja. Tapi kalau sampai kita jadi fasilitator dosa, kebayang nggak? Kalau ada 10 kamar, ternyata 10-10-nya tidak kita not, ini suami istri, bukannya pokoknya penting cuan. Terus 10-10-nya malam itu berzina. Kebayang gak? Dosa 10 orang, 10 pasang berzina. Min auzarihim syai'.
itu semua dosanya itu terlempar kepada fasilitator. Kayak apa itu hadirin? Ya kan? Bertakwalah kepada Allah, cukupkan diri dengan yang halal, jauhkan diri dari yang syubhat. Tapi saya nggak ngerti caranya. Bisa. Caranya gimana? Step awal, pasang pelang homestay syariah. Orang kalau udah planning ya syariah nih pasti udah langsung tahu lah. Yang kedua, SOP-nya, siapapun customernya wajib memberikan KK atau buku nikah dan seterusnya. Lah kalau nggak bisa buktiin karena mungkin bookingnya lewat orang lain itu suruh ngasih tahu. Wah ribet nanti nggak laku. Hadirin, rezeki yang datengin Allah. Mau dunia gonjang ganjing kayak apa, kalau Anda dikasih rezeki sama Allah dikasih. Kemarin corona, ingat nggak? Ya kan? Waktu corona banyak yang sedih karena gulung tikar, ya nggak? Ada nggak yang kaya jadi yang jadi super kaya gara-gara corona? Ada nggak? Ada. Ya emang waktunya Allah mau ngasih aja. Kekayaan nih banyak aja yang kayak kayak apa gitu, kayaknya ternyata jebulnya hutang, riba, apa nggak mumet hadirin, ya kan? Mau sukses sesukses apapun kalau mau riba mah nggak tertarik hadirin. Harusnya orang beriman tuh hadirin. Dia akan berhasil kalau dia tahu cara berhasilnya halal, tidak menyentuh yang haram. Maka dia berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dia harus begitu kan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rezeki yang halal, barokah, tanpa menyentuh yang haram, dicukupkan dari yang halal tanpa menyentuh barang-barang yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum hadirin. Sampaikan salam takzim kami untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook sudah ikut andil dalam membersamai setiap episode kebaikan. Terima kasih banyak juga sudah ikut andil membangun jariah 4 lantai gedung penghafal Quran. Hadirin juga kalau ada yang mau ikut andil bisa scan QRIS sebelah sini atau bisa langsung ke Bank Muamalat 509001966 atau bisa ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Konfirmasi transfer kemana Ustadz? Konfirmasi transfernya bisa langsung ke WhatsApp 0812 1025. Untuk konfirmasi ke nomor admin 0812 1025. Untuk teman-teman yang mau bergabung juga di grup WhatsApp atau channel WhatsApp kami bisa langsung ke tadi ya, yaitu ke 0812 1025. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Alhamdulillah telah terkumpul 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Hadirin kalau mau yang ada berkurban di masjid ini juga silahkan berkurban di masjid ini dengan cara hubungi ke nomor tadi juga 0812 1025. Kambing 3 juta, sapi 1/7-nya 3.500.000 itu sapi yang ukurannya 280-an kilogram sampai 300-an kilogram. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang hari apa, Mas? Oh, hari Rabu. Pagi nanti teman-teman yang di sekitarnya bisa langsung datang ke Elena jam 8. Kita akan ada kajian di Elena juga di Kauman Wonosobo. Elena Kauman Wonosobo jam 8 on time, biasanya on time. Hadirin bisa datang gratis. Acaranya gratis. Silahkan datang, ajak sedulur semuanya. Semoga nanti pagi bisa belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.